Selamat siang, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Kenli Kusatoi, mahasiswa Universitas Negeri Manado, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi, semester 7. Nah, hari ini saya akan membahas tentang evolusi prokariot. Sel prokariot merupakan organisme tertua yang paling awal yang menghuni bumi ini. Prokariot awal terus-menerus berevolusi, menyesuaikan diri dengan kehidupan awal di bumi yang kondisinya jauh berbeda dengan kondisi bumi saat ini. Suhu bumi saat itu masih sangat tinggi, tanpa oksigen, belum ada lapisan ozon. Masih sering terjadi letusan vulkanik yang memuntahkan gas-gas beracun. Oleh karena itu, prokariot awal hidup di laut, bukan di darat. Ya, kehidupan awal dimulai di lautan yang kaya akan bahan organik. Nah, pada tahun 1920-an, Alexander Ivanovich Oparin dan John Burdon Sanderson Haldane membuat hipotesis tentang bumi primitif, di mana atmosfer bumi dan lautan purbakala pada masa itu jauh berbeda dengan kondisi bumi saat ini. Menurut Oparin dan Haldane, pada masa itu banyak terjadi petir dan hujan meteorit yang memungkinkan terjadinya penggabungan molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya pada tahun 1953, Stanley Miller dan Harold Urey menguji hipotesis Oparin dan Haldane melalui eksperimentasi di laboratorium. Atmosfer bumi dalam model Miller-Urey ini terdiri atas gas H2O, H2, CH4, dan NH3. Gas-gas ini dimasukkan ke dalam tabung lalu dipanaskan bersama dengan air dengan bantuan loncatan bunga api listrik dan radiasi UV. Gas-gas tersebut akan bereaksi membentuk molekul organik sederhana seperti HCN dan HCHO atau formaldehid. Kemudian di samping itu juga terbentuk senyawa-senyawa organik seperti asam amino, glukosa, asam lemak, dan nukleotida. Dengan adanya interaksi molekul-molekul di atas ini menunjukkan tahap-tahap pembentukan senyawa organik yang semakin kompleks sehingga pada akhirnya membentuk molekul DNA dan RNA. Yang kemudian DNA dan RNA ini berkembang menjadi protobion yang selanjutnya berkembang juga menjadi sel prokariot yang awal. Evolusi cara makan prokariot memegang peranan penting dalam perubahan lingkungan bumi primitif pada kala itu. Pada awalnya, banyak prokariot yang bersifat parasit karena lautan primitif pada masa itu kaya akan bahan organik sebagai nutrisi bagi prokariot. Perubahan secara bertahap menyebabkan atmosfer bumi menjadi kaya akan oksigen. Terjadilah revolusi oksigen. Atmosfer yang kaya oksigen ini menyebabkan kepunahan prokariot anaerob yang tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan baru. Namun ada prokariot anaerob lain yang dapat bertahan hidup dalam habitat yang aerob hingga saat ini, yaitu prokariot anaerob obligat. Di samping itu, muncul sel prokariot yang bersimbiosis dengan prokariot aerob. Lalu terjadilah evolusi antara simbion tersebut yang kemudian berkembang menjadi eukariot. Itulah evolusi tentang prokariot yang sudah kita bahas panjang lebar. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sel prokariot.